Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa ahlal ilmi bil fadli wal maqam wa akramahum bil ilmi wal fahmi wal hilmi wal ihtiram wa ja'ala tariqan lidaris salam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khitamul alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur para jamaah rahimakumullah senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Kita masih diberikan nikmat sehat, dan yang lebih utama daripada itu adalah nikmat kita bisa beribadah, nikmat kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kenikmatan ini senantiasa menyertai kita sampai ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada saat ini kita akan membahas hadis-hadis terkait wujubu amrihi ahlahu wa auladahu al-mumayyizina wa sa'iri man fi ra'iyatihi bita'atillahi ta'ala wa nahihim 'anil mukhalafati wa ta'dibihim wa minhum min irtikabi manhiyah. Jadi hadis-hadis tentang kewajiban memerintah keluarga, memerintah anak-anak yang sudah mumayyiz, yang sudah mau balik, dan siapapun yang ada dalam pengurusan kita diperintah untuk apa? Diperintah untuk taat kepada Allah dan mencegah mereka dari bertentangan dengan perintah Allah, dan mendidik mereka, mengajarkan mereka dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis-hadisnya berarti terkait dengan yang akan kita bahas, terkait dengan bagaimana kita harus memerintahkan keluarga kita, memerintahkan anak-anak kita yang menjelang balik,
Memerintahkan untuk apa? Memerintahkan untuk taat kepada Allah. Nanti hadis-hadisnya juga akan kita bahas terkait kita harus melarang mereka dari bertentangan dengan perintah Allah, melarang mereka dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, perlu bagi setiap hamba yang beriman memang memerintahkan keluarganya dan anak-anaknya dan siapapun orang yang ada dalam pengurusannya untuk apa? Bimtisali awamirillah, untuk melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan perlu bagi orang yang beriman juga wa ayyakuma ala ta'dibihim wa tarbiyatihim, perlu untuk mendidik mereka, perlu untuk mengajarkan mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Quran surah Thaha ayat ke-132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Firman Allah, wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka kepada keluargamu bis-sholati, untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan senantiasalah bersabar 'alaiha, atas hal itu. Jadi dalam ayat ini jelas sekali para jamaah rahimakumullah, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, hambanya yang beriman, untuk apa? Untuk ayyastankidu ahliyahum min adzabillah. Jadi untuk menjaga keluarganya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menjaga keluarga itu dari azab Allah dengan cara memerintahkan keluarga untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah memerintahkan ketaatan harus bersabar melakukan hal itu. Jadi kalau kita lihat tadi di dalam ayat tadi, yang harus diperintahkan kepada keluarga itu adalah sholat. Nah ini bukan berarti sholat saja. Udah saya mah Ustaz sudah, keluarga sudah rajin sholat semuanya, keluarga sudah senantiasa sholat berjamaah, yang laki-laki ke masjid, sudah Ustaz saya sudah memerintah. Kalau kita lihat kata-kata sholat ini kenapa dijadikan perintah di dalam ayat ini? Yang pertama, para jamaah rahimakumullah, karena sholat itu adalah ibadah yang paling pertama nanti akan dihisab. Yang kedua, karena sholat itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ketika kita ada di yaumil hisab, ketika kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita, maka apa yang akan pertama kali dihisab? Maka apa yang akan pertama kali diperhitungkan adalah as-salat. Maka kata Rasul, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali nanti akan dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Maka kalau sholatnya baik, idza soluhat sholatuhu, maka soluha sairu a'malihi. Kalau sholatnya baik, maka amal-amal yang lainnya, sisa amalnya itu, amal-amal yang lainnya pasti baik. Tetapi ketika sholatnya rusak,
sholatnya tidak benar, sholatnya tidak dilaksanakan, maka fasada sairu a'malihi, maka amal-amal yang lain akan rusak. Jadi tolak ukurnya adalah sholat. Kalau sholatnya benar, maka yang lain pasti benar. Dia harusnya begitu. Jadi kalau orang itu sholat, pasti amalan yang lainnya benar. Makanya kan kita mengetahui bahwa sholat itu apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Ini artinya apa? Orang yang sholat pasti dia tidak akan melakukan fahsya dan munkar. Fahsya dan munkar itu secara umum itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau fahsya mah yang bersumber, yang disebabkan karena dorongan hawa nafsu, perzinahan, itu fahsya. Kalau munkar mah yang disebabkan karena dorongan perut, gitu. Seperti apa? Korupsi itu mungkar, mencuri itu mungkar. Karena ada orang yang memang mencuri itu karena dorongan perut, ingin memperkenyang perut, ingin memuaskan perut, ya, begitu. Sehingga yang disebabkan untuk memenuhi keinginan duniawi kita, kemudian kita melakukan kemaksiatan atau kemungkaran. Jadi harusnya sholat itu mencegah kita dari melakukan berbagai kemaksiatan. Artinya orang yang sholat tidak mungkin dia itu melakukan kemaksiatan kepada Allah, pasti dalam berbagai halnya melakukan ketaatan. Sehingga dilihat sholatnya, oh kalau sholatnya bagus, pasti amal yang lainnya itu bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat ini para jamaah rahimakumullah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Suatu ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktunya. Nah, para ulama ahli hadis ketika menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan bahwa kenapa sholat itu dijadikan sebagai amal yang paling dicintai oleh Allah. Karena sholat itu termasuk hak Allah yang paling utama. Yang kedua, hak Allah yang paling utama, yang pertama itu apa? Adalah kita mengimani Allah, kita bersyahadat, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini kita telah memenuhi hak Allah yang paling utama, yaitu kita mengimani Allah. Kita menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Kita beriman bahwa Allah lah yang berhak disembah dan hanya satu-satunya Allah. Yang kedua, hak Allah yang paling utama itu adalah sholat. Sehingga sholat menjadi amalan yang paling utama. Sehingga kenapa kita harus memerintahkan keluarga pertama kali untuk sholat. Kemudian selanjutnya, para jamaah rahimakumullah, kenapa di dalam ayat ini dikatakan sholat, tidak yang lainnya? Karena memang sholat itu cerminan dari hukum Islam. Gitu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada para sahabat bahwa nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang mereka itu melakukan kemungkaran, bahkan mereka mengajak kemungkaran. Maka siapa saja yang tahu, kata Rasul, tentang kemungkaran pemimpin itu, dia akan selamat. Dan siapa saja yang mengikutinya dan membenarkannya, maka dia akan celaka.
Kemudian para sahabat ditanya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah kami harus memerangi ya Rasulullah? Apakah kami perangi aja pemimpin yang seperti itu? Maka kata Rasul, la ma fikumus shalah atau ma shallat, tidak selagi mereka itu melakukan sholat. Nah, sholat di sana itu selagi mereka itu menjalankan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat di sini disampaikan artinya memang kita harus memerintahkan keluarga kita bukan hanya sholat saja, tapi memerintahkan keluarga kita untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jami'a awamirillah, seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala termasuk sholat dan yang lainnya harus kita perintahkan kepada keluarga kita. Kenapa kita harus memerintahkan itu? Tujuannya adalah untuk menjaga keluarga kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya yang akan menyelamatkan dari azab Allah itu adalah ketaatan kepada Allah. Kalau kita melakukan ketaatan, maka sudah pasti kita akan selamat dari azab Allah. Dan yang luar biasa lagi, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi mengatakan wastabir alaiha, bersabarlah alaiha atas hal itu. Wastabir ini sama dengan kata sobar. Harusnya perintahnya itu bukan wastabir tapi wasbir. Sobaro yasbir, wasbir isbir. Isbiru, sabarlah, sabarlah. Tapi di sini menggunakan kata-kata istobaru, bukan sobaru, tapi istobaru. Nah, maka ini luar biasanya bahasa Arab itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan yang pertama, memang sabar itu tidak mudah. Karena sabar itu tidak mudah, maka wastabir, kita harus senantiasa, harus terus menerus bersabar itu. Karena tidak mudah. Maka ketika kita memerintahkan sholat kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kadang itu tidak mudah. Betul nggak Bapak? Ya. Saya pernah ada jamaah itu di Cirwas, Ustaz, bagaimana ya dia setelah ngaji itu datang kepada saya, Ustaz, mohon sarannya bagaimana? Anak saya sulit sekali diajak sholat, padahal sudah balik, sudah gede. Saya kurang bagaimana Ustaz, ngajak sudah, memberikan contoh sudah, saya ke masjid tiap sholat berjamaah, tapi anak saya gak mau saja. Nah, ini artinya memang memerintahkan sholat itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya wastabir, bersabar. Teruslah bersabar, teruslah ajak anak kita untuk melakukan sholat, dan jangan lupa kita senantiasa mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Rasulullah dulu ingin sekali pamannya itu beriman, ada dalam keislaman bersama Rasulullah. Itulah perannya Rasul. Tapi bagaimana? Pamannya ternyata di akhir hayatnya meninggal tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat, tanpa membawa keislaman. Jadi memang hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Maka kita yang penting usaha yang sempurna. Maka kalau kita ada keluarga yang masih sulit diajak sholat, yang masih sulit diajak untuk ketaatan, setelah kita terus mengingatkan, kita terus mengajak, jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Carilah waktu-waktu yang utama, carilah tempat-tempat yang utama. Kalau kita ada di tempat-tempat yang ijabah, maka berdoalah di sana. Kalau kita di sini, karena kalau di negeri kita ini gak ada tempat-tempat yang mustajab,
yang banyaknya adalah waktu-waktu yang mustajab. Maka carilah waktu-waktu yang mustajab. Salah satu waktu yang mustajab itu ketika sujud di dalam sholat. Nah, kalau kita punya keluarga yang masih seperti itu, ya berdoalah di dalam sujud sholat kita. Itu yang pertama. Jadi memang memerintahkan sholat itu ya, atau memerintahkan ketaatan itu memang perlu kesabaran. Yang kedua, ketika kita sudah sabar dan berhasil, mereka itu, keluarga kita itu, anak-anak kita itu menjalankan sholat, menjalankan ketaatan kepada Allah, kita harus bersabar juga. Ternyata orang yang melaksanakan sholat itu, yang melaksanakan ketaatan itu, ternyata untuk terus taat itu tidak mudah. Kita senantiasa menjadi ahli masjid, kita senantiasa menjadi ahli sholat berjamaah, kita senantiasa melakukan ketaatan sepanjang hidup kita, ternyata itu tidak mudah. Kadang ada aja godaannya, karena memang yang menggoda kita tidak tidur, yaitu apa? Setan. Setan itu akan menggoda dari dalam ayat Al-Quran itu, dari kanan, dari kiri, dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, dari atas, dari bawah, ya, akan menggoda dari berbagai arah. Maka bersabarlah kita untuk memerintahkan keluarga kita melaksanakan sholat dan melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah, dan bersabarlah kita ketika menjalankan sholat dan kesabaran agar kita senantiasa istiqomah. Istiqomah itu perlu kesabaran, perlu terus menerus ada dalam kesabaran. Jadi sabar itu ya terus menerus ada di jalan yang benar, itu sabar. Di sabar itu bukan mengalah, tapi terus menerus ada dalam jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sabar. Ketika sabar itu ada dua, sabar dalam menjalankan ketaatan, ada jamaah rahimakumullah, sabar ketika ditimpa musibah. Jadi kalau kita dapat musibah, kita harus sabar. Nah, kalau sabar ketika ada musibah mah sebetulnya lebih mudah dimengerti oleh kita. Ya. Sabar ketika kita ditimpa musibah, harus sabar itu berarti ya harus menerima ini musibah, Allah yang menimpakan. Kalau Allah yang menimpakan keburukan, insya Allah ini terbaik bagi kita. Mungkin kita bisa segera berintrospeksi. Ketika sabar ditimpa musibah, oh sabar ketika ada musibah itu jangan sampai ketika kita diberikan musibah, diberikan kesulitan, ternyata kita berpaling dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang memang lebih berat lagi adalah sabar tetap ada dalam menjalankan ketaatan. Sabar tetap ada dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain, ayatnya populer di tengah-tengah kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, ingatlah kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari api neraka. Jadi ini merupakan hak seorang muslim, hak kepada seorang muslim. Jadi punya hak kepada seorang muslim terhadap keluarganya. Jadi keluarga itu punya hak dari pemimpin keluarga.
Siapa pemimpin keluarga ini? Kita sebagai para suami, sebagai para bapak. Hak apa? Hak ayya'lama ahlahu, hak untuk mengajarkan keluarganya, memberikan keluarganya, baik itu istrinya, baik itu anak-anaknya, baik itu kerabat-kerabatnya, baik itu hamba sahayanya. Kalau zaman dulu ada hamba sahayanya. Faradallahu alaihim wa ma nahaw anhu. Mengajarkan tentang apa? Tentang apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Liya'lamu bi ta'atillah wa yajtanibu ma'asiyallah liyanju minan nar. Jadi kita selaku seorang kepala keluarga, kita punya kewajiban untuk mengajarkan keluarga kita, mengajarkan istri kita, mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan kerabat-kerabat kita, mengajarkan tentang apa? Mengajarkan tentang apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini nih yang diwajibkan oleh Allah itu pertama adalah sholat. Setelah sholat ini, setelah ini itu terus kita jelaskan, kita sampaikan. Kenapa kita harus mengajarkan itu semua? Para jamaah rahimakumullah, agar keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, kerabat-kerabat kita itu tahu bagaimana cara melakukan ketaatan itu. Tahu bagaimana cara untuk menjauhi berbagai kemaksiatan. Kalau keluarga kita, istri kita, anak-anak kita sudah tahu bagaimana untuk melakukan ketaatan, yaitu dengan menjalankan segala yang diwajibkan oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, kerabat kita akan selamat dari api neraka. Akan selamat dari api neraka. Tapi tidak cukup sampai di sana. Jadi ini kewajiban bapak-bapak sebenarnya ya, mengajarkan istri anak itu. Jadi maka kalau anak, istri, ya keluarga kita, sebenarnya bukan kewajiban gurunya. Kewajiban terbesarnya mah kita. Makanya kenapa kita menyekolahkan anak kita? Karena kita punya kewajiban untuk mendidik. Karena kita gak bisa mendidik secara langsung, akhirnya kita titipkan tuh kepada guru-guru. Titipan, tolong didik anak saya. Begitu. Didik ininya, didik itunya. Dan yang pertama kali harus diberikan pendidikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita apa? Adalah segala apa yang diwajibkan oleh Allah, segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu pertama kali harus kita ajarkan. Bukan belajar membaca. Pertama kali itu. Anak sudah bisa baca, sudah bisa bahasa Inggris, tapi tidak tahu apa yang diwajibkan oleh Allah, sehingga tidak tahu bagaimana cara melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali. Ini kewajiban di pundak kita, karena misi utamanya kita berkeluarga itu bagaimana agar semua anggota keluarga kita ini bisa selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dari siksanya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang utama itu. Sehingga ini yang harus diajarkan pertama kali kepada anak-anak kita, kepada kalau yang sudah punya cucu kita. Nah, gitu. Cucu-cucu kita. Ini adalah ya kewajiban yang pertama kali. Mengajarkan berarti sholat itu harus jadi materi pertama. Kapan tuh diajarkannya? Kalau kepada anak-anak, ketika anak-anak itu sudah mumayyiz,
Mumayyiz itu apa? Sebelum balik. Mumayyiz itu dalam Islam adalah usia 7 tahun sampai menjelang balik. Sampai menjelang balik. Balik itu di dalam Islam kalau laki-laki itu pertama sudah umur 15 tahun itu sudah balik, atau sudah pernah mimpi basah itu sudah balik. Kalau bagi perempuan rata-rata 9 tahun atau sudah haid ya, itu sudah balik. Jadi perempuan baliknya lebih dulu. Maka kita harus ajarkan apa yang wajib yang harus mereka jalankan dalam kehidupan ini, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah itu apa? Perintah-perintah yang harus dilaksanakan oleh mereka sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan sejak usia 7 tahun. Nanti di hadis selanjutnya ada penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak cukup kita memerintahkan, karena di dalam ayat tadi ada kata-kata anfusakum, diri kalian. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perlu ayyakuna lahum fi dzalika qudwatan hasanah. Jadi perlu kita ini menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh yang baik agar memang mudah menjalankan perintah itu. Kita nyuruh anaknya sholat, kita nyuruh anaknya tadarus, ternyata kita gak pernah ke masjid. Kita nyuruh anak tadarus baca, nah ini ba'da maghrib tadarus, buka Al-Qur'annya begitu. Bapaknya malah main HP. Ya, maka kalau seperti itu ini kurang apa ya, kalau dalam bahasanya itu kurang power, kurang kekuatan nanti daya perintah kita itu. Karena nanti akan dibalikkan sama anak kita. Bapak bisa aja nyuruh kepada aku, itu bapak main HP aja. Itu bapak tidak tadarus. Makanya kita harus menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh yang baik. Dan insya Allah kalau sudah menjadi qudwah hasanah itu, ini secara tidak langsung sebetulnya mengajarkan pada anak kita, akan membekas. Maka ada perkataan lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Lisanul hal, jadi lisanul hal itu apa? Tingkah laku itu lebih utama daripada perkataan, gitu. Jadi kalau kita memberi contoh akan membekas, anak-anak terbayang. Nanti andaikan kita harus meninggalkan mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu, oh dulu bapak saya itu ahli masjid, ahli pengajian, ahli sedekah, ahli ini, karena memang melihat tahu bagaimana bapaknya itu melakukan kebaikan, begitu. Maka insya Allah kalau kita sudah menjadi contoh, ini akan lebih mudah untuk mengajak keluarga kita. Itu ayat-ayat Al-Quran terkait kewajiban tadi kita memerintahkan keluarga untuk taat, menjaga keluarga dari api neraka. Adapun hadis Rasulullah SAW yang pertama, hadis ini dari Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, ahoda Hasan bin Ali, Hasan bin Ali mengambil tamrotan min tamari sedekah. Jadi Hasan bin Ali ini berarti ini adalah cucunya Rasulullah SAW. Jadi cucunya Rasul mengambil satu kurma dari kurma-kurma sedekah. Faja'ala fi, kemudian Hasan itu menjadikan kurma itu ada di mulutnya, dimakan gitu. Artinya apa? Hasan ini memakan satu biji kurma dari kurma sedekah. Maka faqala Rasul, maka Rasul berkata, kakak ini dalam bahasa Arab atau ki. Kakak ini bahasa Arab mencegah anak. Kalau kita bagaimana tuh?
Biar mencegah anak melakukan sesuatu yang salah, kita cegah. Kalau orang Arab kah. Ya, jangan. Ya, itu mungkin ya. Seperti itu mungkin. Nah, kalau orang Arab itu kah. Ini jangan. Enggak boleh. Irmi biha, lemparkan itu. Amma alimta anna la na'kul as-sadaqah. Amma alimta, apakah engkau tahu Hasan? Anna la na'kul as-sadaqah, bahwa kita ini tidak boleh makan sedekah. Gitu. Ya. Dalam riwayat lain, ana la tahilu lana sedekah. Sesungguhnya kita tidak menghalalkan bagi kita sedekah. Ya. Jadi hadis ini luar biasa. Jadi kan Hasan ini berarti masih kecil. Dia belum balik, masih kecil. Tapi ketika Hasan itu memakan satu biji kurma dari kurma sodako, dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena memang Nabi dan keluarganya dan ahlul bait itu haram menerima sodako. Jadi gak boleh. Nabi dan ahlul bait apa? Keturunan Nabi gak boleh menerima sodako. Haram menerima dari sodako. Sehingga ini maksudnya apa? Ini maksudnya dalam hadis ini sebenarnya ini adalah isyarat kepada kita bahwa wujubu riayatil insan li ahli. Jadi wajibnya meriayah itu menjaga, meriayah itu mengatur seorang manusia terhadap keluarga, terhadap anak keturunannya. Wa minhum tahta tauji. Begitu juga orang yang masih ada dalam wilayah pengarahannya. Kan cucu itu masih tetap ada dalam wilayah tanggung jawab kakeknya. Karena kalau seorang cucu melakukan kebaikan, maka kakek juga akan kebahagiaan. Ya. Pernah kan ada seorang nenek itu yang dia tertarik dengan penjelasan hadis Rasulullah SAW bahwa kata Rasul, man qara'al Qur'ana wa hafizahu adkhalahul jannah. Siapa saja yang senantiasa membaca Al-Qur'an dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Kemudian tidak hanya di sana, kemudian wasyafa'ahu fi asratin min ahli baiti, dan dia nanti akan diberikan untuk memberikan pertolongan kepada 10 anggota keluarganya yang sudah dicap menjadi ahli neraka. Alladzina qad istaujabun nar, yang sudah dicap menjadi ahli neraka. Nah, mendengar hadis itu ada seorang nenek yang tertarik karena takutnya dari azab neraka, dari siksa neraka, gitu. Sehingga seorang nenek ini dia ingin, karena anaknya sudah gede-gede, ingin cucunya menjadi penghafal Al-Qur'an. Akhirnya mengajak kepada cucunya, memerintahkan kepada cucunya untuk menjadi penghafal Al-Qur'an. Mungkin kalau bahasa kita, cucuku jadilah penghafal Al-Qur'an agar bisa menyelamatkan nenek tadi. Tapi kata cucunya, apakah nenek sudah hafal Al-Qur'an juga? Karena dia sudah usianya 70 tahun. Akhirnya dari sana si nenek itu dia berusaha keras menghafal Al-Qur'an. Dan pada usia 70 tahun itu berhasil menghafal Al-Qur'an, kalau tidak salah hanya selama 6 bulan. Gitu. Karena mungkin ada dorongan yang kuat tadi, akhirnya ya cucunya itu hafal Al-Qur'an. Cucu.
Nah ketika cucu hafal Al-Quran, maka neneknya juga akan terselamatkan oleh cucunya. Begitu. Emang ini kan nyambung, ikatan darahnya masih kuat, apalagi cucu ya masih kuat. Ya, kan kalau kita meninggal, anak kita sudah meninggal duluan, maka ya warisannya kemana? Ke cucu, gitu. Warisan kita ke cucu. Di antaranya begitu, menurut kaidah warisan. Jadi insya Allah makanya kalau kita punya di bawah kita itu ada orang yang wajib kita arahkan, yang wajib kita didik, maka kita juga wajib mendidik mereka, karena insya Allah kita akan kebagian kebaikannya itu. Ada jamaah rahimakumullah. Maka kita ya wajib menjaga mereka, ayah mereka, dan salah satu bukti kewajiban itu aman hukum minal muharramat ma'a bayani dalil dzalika, mencegah mereka dari apa yang diharamkan dan dijelaskan dalilnya. Kenapa harus menjauhi ini? Kenapa harus menjauhi itu? Apalagi kan anak sekarang, anak gen alfa itu ya sebetulnya lebih bisa cepat menghafal, lebih bisa cepat menangkap. Katanya kata penelitian itu anak gen alfa itu, karena kita mah gen apa? Kolonial gitu kan. Kolonial itu apa? Gennya. Kan gen Z kan gen kolonial. Nah, gen alfa itu begitu katanya. Makanya harus jelas. Kadang ya banyak bertanya, memang kenapa tidak boleh ini? Emang kenapa tidak boleh itu? Maka kita harus menjelaskan dalilnya. Seperti Nabi tadi, kenapa Hasan itu tidak boleh makan kurma sedekah? Karena kata Nabi, in anna la na'kula as-sadaqah. Sesungguhnya kita ini tidak boleh memakan harta sedekah, gitu. Atau tidak boleh makan dari sedekah, ya. Ini juga menunjukkan bahwa ini kejadian Hasan ini sedang berada di masjid. Jadi ini menunjukkan bahwa bolehnya kita memasukkan anak kecil ke masjid, boleh. Ya. Jadi boleh anak kecil dibawa ke masjid, boleh. Wa ta'dibahum bima yanfa'uhum, tapi harus mendidik mereka sesuatu yang memang harus dilakukan di masjid. Makanya kapan anak kecil dibawa ke masjid itu? Setelah mereka itu yang ngerti apa? Kalau dicegah itu ngerti. Mereka diam, ngerti berarti itu. Ya, sudah ngerti itu. Ngerti perintah, ngerti larangan. Tapi kalau belum ngerti, nah itu didik dulu di rumah tuh. Nah nanti kalau ke masjid itu, ya kalau ke masjid nanti kalau sudah iqomah siap-siap sholat, nanti kamu di dekat abi ya, dekat bapak di sini, dekat abah di sini, dekat kakek di sini ya, sholat. Jangan lari-larian. Kenapa jangan lari-larian begini begitu? Kita jelaskan begitu. Ya. Ya jangan sampai juga masjid itu melarang anak-anak ke masjid. Ya kalau ada anak-anak main-main sedikit, namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Ya kalau main-main sedikit ya nggak apa-apa lah. Biar agak ramai masjidnya. Gitu kalau main. Cuma kalau lagi pelaksanaan ibadah, ya jangan sampai. Maka kita didik dulu di rumah tuh, arahkan dulu di rumah. Setelah anak ngerti makan mudah. Diam anak, semuanya diam, ikuti sholat, nah gitu. Kalau anak ngerti pasti nanti gitu. Ya kalau ada main-main sedikit ya wajar. Agar memang sejak usia tadi mumayyiz. Jadi sudah ngerti itu seharusnya 7 tahun. 7 tahun itu sudah. Bahkan sekarang mungkin 5 tahun juga sudah mengerti, ya. 5 tahun sudah yang ngerti apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Jadi boleh. Silakan, biar kita mulai mendidik ya anak kita, cucu-cucu kita untuk menjadi ahli masjid. Kan ada masjid itu sedih. Masjid itu digembok setelah sholat itu. Sholat apa?
sholat fardu selesai digembok karena takut ada anak-anak. Ya, ketika selesai iqamat digembok tuh karena takut ada anak-anak masuk. Itu kasihan. Bukan kasihan anak-anaknya, kasihan pengurus masjidnya, kasihan yang bersedekah ke masjid, kasihan yang berinfak ke masjid. Jadi kalau masjidnya itu digembok, dikunci, berarti masjid itu kemanfaatnya hanya sedikit. Tapi kalau masjid itu manfaatnya besar, seperti ya alhamdulillah masjid tidak hanya dipakai sholat, dipakai untuk ngaji, dipakai untuk mengurus urusan masyarakat. Kalau terkait urusan masyarakat ya gak apa-apa di masjid. Karena dulu juga Nabi ketika ada orang-orang yang mengadu itu diterimanya di masjid. Kalau sekarang tempat dulu Nabi menerima pengaduan itu di Raudhah tuh. Maka di Raudhah itu ada tiang-tiang. Nah ada tiang itu tempat Nabi memang betul-betul khusyuk berzikir kepada Allah. Ada tiang yang tempat Nabi yang menerima pengaduan dari orang-orang begitu ya. Jadi silakan. Jadi maka kita harus mengajak anak-anak juga kita tapi tunggu saat yang tepat. Setelah anak-anak kita ngerti apa yang harus dilakukan di masjid, sehingga anak-anak kita tidak lari-larian di masjid, tapi mereka ikut bersama kita melaksanakan kewajiban ketaatan di masjid. Satu lagi dari hadis selanjutnya dari Umar bin Su'aib. Ini terkait yang tadi. Kenapa kita harus memulai mendidik anak dari usia mumayyid? Mana batasan mumayyid itu? An abihi an jadihi, dari bapaknya Amr bin Su'aib, dari kakeknya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum bis shalah. Perintahlah anak-anak kalian bis shalah, untuk melaksanakan salat. Wahum abna'u sab'i sinin. Wahum, dan mereka abna'u sab'i sinin, adalah anak-anak yang usianya 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka alaiha, atas kewajiban salat itu. Wahum abna'u asrin, dan mereka itu anak-anak yang berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madoji, dan pisahkan bainahum, di antara mereka, fil madoji, pada tempat tidur. Ini sudah jelas sekali. Kapan kita mulai memerintahkan anak kita sholat itu? Kata Nabi, mulai usia 7 tahun. Jadi memang di usia 7 tahun itu, kalau dalam pendidikan Islam itu menyiapkan anak-anak itu balik. Jadi di SD itu salah satu pelajaran yang harus diberikan adalah menyiapkan bagaimana anak-anak ketika akan usia balik, agar anak-anak itu tahu. Jadi di usia di bawah 10 tahun itu sebenarnya anak sudah ngerti. Harusnya begitu, sudah ngerti, sudah paham bagaimana sholat yang benar itu, sehingga ketika balik itu mereka sudah bisa melaksanakan sholat dengan benar, dengan baik. Gitu. Harusnya begitu. Sehingga kata Nabi, mulai diajarkan usia 7 tahun. Maka kalau usia 10 tahun itu dia sudah tidak mau menjalankan sholat, wadribuhu, pukul mereka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ya perintahnya ini tegas, perintah mengajarkan itu. Jadi kalau sudah usia 10 tahun masih malas-malesan sholat, maka pukul anak itu. Tapi dipukulnya itu adalah ghairi mubarrihin, pukulan yang tidak melukai, dan dipukulnya jangan di bagian wajah. Gitu. Pukul, jadi pukulan pendidikan. Ini harus kita ajarkan.
Tapi tentunya mengajar bukan apa? Bukan dengan ya kemarahan. Jadi mengajarkan dengan bagaimana agar anak itu bisa mengerti, anak itu bisa paham dengan kata-kata kita yang lembut, dengan kata-kata ajakan kita ya. Jadi mulainya 7 tahun. Sehingga usia mumaji itu 7 tahun. 7 tahun, 10 tahun. Kenapa harus 10 tahun? Karena 10 tahun ini persiapan untuk menjadi balik. Ini kan usia-usia SD. Maka usia SD itu harus sudah bisa sholat dengan benar, sudah bisa wudhu dengan benar. Yang terkait dengan kewajiban itu sudah tahu apa yang diwajibkan itu. Sehingga ketika balik itu dia tahu. Bagi perempuan itu, anak perempuan harus tahu bahwa nanti ketika balik itu kamu itu akan haid. Apa itu haid? Ketika sudah haid, apa yang harus kamu lakukan? Ini gitu. Itu harus mulai kita ajarkan di usia mumayyiz itu. Jangan nanti anak itu ketika haid dia keluar darah kaget, teriak-teriak, jerit-jeritan gitu. Karena sudah tahu, oh berarti kalau keluar darah saya sudah balik. Kalau sudah balik, oh saya punya kewajiban ini. Itu dosa saya akan ditanggung oleh saya. Amal-amal itu kembali kepada saya semuanya dan sebagainya begitu. Nah inilah yang harus kita lakukan pada jamaah rahimakumullah kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Jadi memang kita jangan sampai kita menjadi ahli ibadah sendirian, ahli ketaatan sendirian, tapi kita harus mengajak keluarga kita karena ada kewajiban di pundak kita bagaimana kita harus menyelamatkan keluarga kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa dikaji pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum diakhiri, kalau ada yang disampaikan maka dipersilakan. Baik, alhamdulillah materi sudah kita dapatkan. Kami memberikan kesempatan kepada jemaah yang mau bertanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait tanggung jawab untuk pakai anak atau didiknya itu anaknya sudah berkeluarga, mana apakah ada batasan memberikan tanggung jawab pada suami atau seperti apa, atau bersama kemudian sanksi terhadap kewajiban kita. Yang kedua terkait dengan tadi anak-anak, bahwa kita memenuhi masjid semarak dan kita untuk kadang batasan-batasan ini disosialisasikan barangkali sepertinya agak susah. Karena ini sudah mengganggu usul daripada sebab jamaah itu, kiranya ada solusi yang efektif barangkali, tetapi mungkin tidak menyinggung para orang tuanya. Kira-kira seperti apa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebenarnya kewajiban mendidik kita kepada anak-anak kita itu batasnya sampai ya usia balik. Jadi kita harus bisa mengantarkan anak-anak kita sampai usia balik, dan ketika usia balik itu mereka sudah bisa menjalankan berbagai kewajiban. Harusnya begitu. Kita bisa memastikan anak kita itu ketika balik sudah bisa menjalankan sholat dengan benar, puasa dengan benar, wudhu dengan mana, berbagai hal. Kita sudah bisa memastikan itu kewajiban kita yang hakikinya, yang sebenarnya, yang asalnya. Kalau anak kita itu laki-laki. Kalau anak kita perempuan,
anak kita perempuan sampai anak kita yang perempuan ini sudah punya suami, sudah menikah. Maka anak perempuan itu kalau belum punya suami masih ada dalam riayah kita, masih ada dalam pengurusan kita, tanggung jawab kita. Tentunya ketika sebelum balik sama, anak laki-laki dan perempuan harus kita ajarkan agar ketika balik mereka siap melakukan berbagai kewajibannya yang dituntut karena mereka sudah balik. Tapi bagi perempuan ada tugas khusus kita untuk menjaga kehormatannya, menjaga muruahnya, ya, menjaga anak kita itu agar ya senantiasa terjaga kehormatannya, begitu. Itu sampai sudah menikah. Maka sebenarnya ketika anak itu sudah menikah, sebenarnya sudah bebas di antara kita. Tapi secara umum karena kita ini diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulnya untuk senantiasa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, maka kita ya punya tugas juga. Kalau ternyata anak kita yang sudah nikah bahkan sudah cucu mungkin ada juga ya anak kita yang sudah punya cucu, berarti panjang umurnya tuh si kakek itu ya sudah punya anak gitu. Tapi ternyata ini kelakuannya ya jauh dari Allah, maka ya ada kewajiban secara umum yang menuntut kita sebagai seorang kakek untuk memberikan taujih, memberikan pengarahan, memberikan nasihat kepada anak kita. Tapi andaikan anak kita begitu terus, secara kewajiban orang tua sebetulnya ketika sudah balik itu lepas. Makanya kalau anak balik itu ya sudah amalnya sudah sendiri-sendiri. Walaupun tadi secara otomatis kalau seorang anak berbuat baik sampai kapanpun pasti kebaikannya itu akan mengalir kepada orang tua. Karena anak seharusnya bisa berbuat baik itu karena arahan orang tua, karena petunjuk orang tua, karena apa yang dilakukan oleh orang tua ketika mereka itu sebelum balik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ya ini kadang dilema. Bagaimana kita agar mengajarkan sejak dini kepada anak-anak itu menjadi ahli masjid. Kadang memang ya kalau kita banyak anak-anak, kadang tadi sholat terganggu juga, gak usah juga gitu. Nah bagaimana memang ini harusnya mah kita memang di warga ini ya punya kesepakatan bersama. Jadi kita punya, mungkin kalau ada kumpulan, nah bisa dibahas di kumpulan. Bagaimana nih Ibu Bapak rahimakumullah begitu. Kita kan punya anak, punya cucu, kita ingin anak kita, cucu kita ini menjadi anak-anak yang bisa menyelamatkan, memberikan pahala jariah kepada kita gitu. Nah maka ini memang harus dilakukan setelah kita punya kesepakatan, kita kumpul, maka kita harus punya strategi untuk mendidik ke anak kita masing-masing di rumah dulu gitu. Bagaimana cara mendidiknya? Nah ini maka ilmunya nanti ya diberikan gitu kepada orang tua yang nanti kita setelah kita nanti bagaimana cara agar anak kita itu mau sholat, rajin sholat begitu. Nah maka nanti kita akan kumpul strateginya begini nih, ngajak anak-anak, mengajarkan kepada anak-anak. Nah, nanti kalau anak-anak itu sudah ngerti, sudah siap, yuk kita ajak ke masjid semuanya. Memang harus ada tahapannya. Jadi tidak tadi itu. Makanya pertama kita harus memastikan anak kita itu sudah ngerti terhadap perintah, terhadap larangan. Gitu. Anak kita sudah ngerti ini, cucu kita sudah ngerti. Maka setelah itu kita ajarkan tentang bahwa kita itu ini untuk anak laki-laki ya. Kita ini seorang laki-laki misalnya gitu, seorang laki-laki kita itu punya keharusan untuk sholat di masjid.
untuk punya cucuku untuk punya kewajiban untuk sholat di masjid. Nah, tapi ketika kita di masjid itu memang hanya untuk sholat, hanya untuk ibadah, karena masjid itu tempat untuk sholat, tempat untuk ibadah, tempat untuk berzikir. Jadi nanti ketika ke masjid memang kita harus betul-betul menjaga adab-adab masjid. Apa saja adab-adab masjid itu kita ajarkan tuh adab-adab masjid gitu. Ketika masuk masjid baca doa, ketika keluar masjid baca doa, ketika dalam masjid apa yang harus dilakukan, sehingga anak itu tahu, oh kalau ke masjid itu saya harus melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, begitu. Mungkin saja anak-anak kita sekarang ke masjid itu main karena nggak tahu harus ngapain di masjid. Karena ketemu teman main aja lah sangat tenang gitu mungkin. Makanya itu memang harus ada ya tahapan-tahapan pendidikan ke arah sana. Insya Allah kalau anak kita sudah paham, anak-anak kita sudah paham, nah kita ajak ke masjid. Ya kalau di tengah perjalanan ternyata ada sedikit tidak tertib, berarti tadi memang kita harus terus bersabar. Jadi berarti kita ingatkan kembali nanti ketika pulang ke rumah. Nah bisa juga nanti kita itu kan kalau caranya Allah mendidik kita itu dengan apa? Dengan memberikan reward, dengan memberikan hukuman, begitu. Nanti sekarang kita akan ke masjid. Ingat ketika ke masjid kita harus menjaga adab-adab ketika di masjid. Apa saja adab di masjid itu ini. Nanti kalau ada di masjidnya menjaga adab, maka ayah kasih hadiah. Nah, gitu. Mungkin itu di tahap awal agar terjadi kebiasaan yang baik, gitu. Ya. Begitu mungkin bisa dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Sepertinya cukup, Ustaz. Ya. Silakan ditutup dengan doa. Baik, para jamaah rahimakumullah, kalau tidak ada mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kesabaran untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan ini, dan kita juga diberikan kemudahan, kesabaran untuk mengajak anak-anak kita, keluarga kita bersama-sama ada dalam ketaatan ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini Allah senantiasa mempermudah segala urusan kita. Andaikan di antara kita, di antara keluarga kita, di antara jamaah kita, di antara tetangga kita yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya ganti dengan kesehatan. Andaikan di antara kita ada yang sedang ditimpa musibah, kesulitan, kesusahan, kebingungan, Allah angkat musibah, sulit, susah, bingungnya ganti dengan kebaikan. Andaikan di antara kita ada yang memiliki hajat, cita-cita, keinginan, Allah segera wujudkan hajat, cita-cita, keinginannya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam kebaikan ini sampai ajal menjemput kita. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, di waktu yang baik, dikumpulkan kembali di surganya Allah bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin shalihah bi niyatil ijabah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.